Shalom Bapakku. Shalom. Seperti kurang semangat ya. Shalom. Bapak Ibu diberkati. Haleluya. Setiap kita datang ke gereja, setiap kita datang ke rumah Tuhan, pasti kita digenapi. Tidak peduli masalah apa saja yang kita hadapi di luar, begitu kita datang menghadap tahta kerajaan Tuhan, kita akan dipulihkan, kita akan diberikan kembali semangat yang menyala-nyala, bisa terus melayani Dia. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan, atau kita renungkan yang saya beri judul Yesus mati untuk kita. Bilang bersama-sama saya, Yesus mati untuk kita. Terus terang, mungkin kata-kata ini sudah terlalu sering kita dengar, terlalu sering kita ucapkan, sehingga kata-kata itu tidak memberikan makna yang menggetarkan hati. Kita anggap itu sebagai ya biasa-biasa saja. Kita take it for granted. Kita anggap ya kita memang layak Tuhan mati begitu. Apakah seperti itu adanya? Jadi sering sekali karena kita sudah terlalu sering dengar, jadi kita lupa akan makna yang sesungguhnya. Jadi hari ini kita akan sama-sama renungkan, Tuhan sungguh-sungguh mati hanya untuk kita, Bapak Ibu dan saya. Bilang sama orang kanan kirimu, Yesus mati untuk kamu. Yesus mati untuk kamu. Kita tahu minggu depan kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang kita sebut Hari Raya Paskah. Tetapi sebelumnya di hari Jumat ada satu peristiwa yang tidak kalah penting dengan kebangkitan Tuhan Yesus, yang itu adalah Jumat Agung. Jumat Agung. Jumat Agung kita merayakan apa? Kematian Tuhan Yesus. Kenapa disebut Jumat? Karena itu terjadinya di hari Jumat, kita tahu. Tetapi agung yang kita peringati itu adalah kematian Tuhan Yesus. Seandainya ada seseorang yang kematiannya didatangi oleh pemuka-pemuka, tokoh-tokoh masyarakat setempat, didatangi oleh kepala-kepala negara dari segala penjuru dunia, mungkin kita bisa kategorikan itu sebagai suatu kematian yang perayaannya, peringatannya agung. Tetapi bagaimana dengan kematian Tuhan Yesus? Dia mati dengan begitu mengenaskan, begitu terhina. Apakah itu bisa disebut agung? Agungnya di mana? Sehingga oleh banyak orang yang tidak di dalam Tuhan, mereka tidak bisa mengerti. Sehingga mereka mengatakan, kok Tuhan bisa mati? Kok Tuhan itu tidak berdaya? Sehingga benar bahwa bagi mereka tidak bisa, mereka namanya Tuhan kok bisa mati, bisa dipermalukan sedemikian rupa, seolah-olah itu tidak berdaya. Harus demikian. Sehingga mereka mengolok-olok kita, menghina dan melecehkan. Masa Tuhan yang seperti itu yang kamu anggap sebagai Tuhan yang kamu sembah? Mari kita coba lihat, apakah memang benar Tuhan Yesus itu tidak berdaya? Apakah benar dia tidak berdaya? Kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 22 ayat 21 yang berbunyi demikian. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja. Kita tahu pada saat apa Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata ini.
Ini ada pada saat perjamuan terakhir, the last supper, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama ke-12 orang muridnya. Pada saat itu dia mengucapkan kata-kata ini. Sebelum kata-kata itu, kalau ayat-ayat sebelumnya dikatakan, dia bilang, tubuhku akan diberikan kepadamu, dan cawan ini berisi adalah darah, berisi perjanjianku kepadamu. Artinya dari pembacaan ini kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang segera akan terjadi. Dia tahu dia akan disiksa, dia tahu dia akan mati, darahnya tercurah untuk kita. Sering sekali kalau kita menghadapi sesuatu masalah karena kita tidak tahu sebelumnya, sehingga kita terjebak di dalamnya, sehingga kita tidak berdaya untuk bisa keluar dari masalah tersebut. Tetapi kita lihat di dalam hal ini, Tuhan Yesus bukan tidak tahu, dia tahu persis apa yang akan terjadi. Kalau saat dia tahu begini, kalau dia mau lewati masalah itu bisa nggak? Sangat bisa saja, sangat mungkin saja. Dia bisa menghindar. Dia bisa menghindar. Dia bisa meminta orang itu menahan Yudas Iskariot supaya dia tidak datang kepada imam besar untuk beritahukan di mana dia berada, kan? Dia bilang, orang yang akan menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Dia tahu bahkan siapa yang akan mengkhianati dia. Sehingga ini menunjukkan bahwa dia bukan tidak berdaya, dia memang ingin menjalankan, melewati proses itu. Itulah yang termasuk suatu rencana agung Allah. Ayat lainnya di dalam Matius pasal 26 pasal 53 berbunyi demikian. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Dia sempat berkata kepada murid-muridnya, apakah kau sangka aku tidak mampu berseru kepada Bapakku untuk minta bantuan malaikat? Kalau Bapak kirim satu malaikat saja, manusia sudah tidak berdaya untuk melawannya. Di sini bahkan dikatakan lebih dari 12 pasukan malaikat, bukan 12 malaikat, 12 pasukan. Jadi jumlahnya yang sangat banyak. Dia bisa mendatangkan itu. Kamu sangka apa dia tidak bisa? Artinya dia bisa saja lakukan. Tetapi dia tidak lakukan. Dia rela untuk menerima apa yang dia ingin lakukan, yang dia rela menderita seperti apa yang dia derita. Untuk apa? Untuk Bapak, Ibu, dan saya. Untuk Bapak, Ibu, dan saya. Dan kita lihat juga orang berkata kalau dia Tuhan, kok Tuhan bisa mati. Memang kadang-kadang kita sulit untuk menjawab, kok Tuhan mati. Kita lihat di ayat di Yohanes 19 ayat 30 sana berbunyi demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia mendudukkan kepala dan menyerahkan nyawa. Yohanes di sini sangat jelas menerangkan bahwa Yesus yang menyerahkan nyawanya. Kalau bukan Tuhan Yesus yang menyerahkan nyawa, tidak seorang pun yang mampu mengambil nyawanya daripada. Itu yang satu. Kemudian kita juga harus tahu yang mati itu adalah kemanusiaan Yesus, bukan ketuhanannya. Kita tahu waktu Yesus datang ke dunia, dia punya dua dimensi. Satu dimensi adalah 100% sebagai manusia, dimensi yang lain adalah 100% dia juga Tuhan.
Yang mati ini adalah manusianya. Manusia artinya dia bisa lapar, dia bisa marah, dia bisa ngantuk, dan dia bisa seperti kita apa adanya. Itu manusia. Tetapi di samping itu dia juga memiliki dimensi yang lain, dimensi ketuhanan yang dia miliki. Dia mampu menghardik badai. Dia bisa mengusir setan masuk ke dalam babi. Dia bisa menyembuhkan orang, dia bisa membuat mujizat, dia bisa membuat anggur daripada air, dan segalanya kita tahu. Itulah ketuhanannya. Sedangkan yang mati itu adalah kemanusiaan. Ketuhanan Yesus tidak pernah mati. Tidak pernah mati. Sehingga amanat agung itu adalah bukti dari kasih Allah kepada kita. Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang. Kalau kita mengaruniakan, boleh mengorbankan. Jadi Yesus itu dikorbankan supaya kita tidak binasa bagi orang yang percaya. Di Yesaya 53 ayat 5 berkata demikian, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi dia tertikam, dia diremukkan, semuanya karena dosa kita, karena kejahatan kita. Kita tahu Yesaya ini adalah seorang nabi besar. Dia masanya itu kira-kira 770 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Nabi Yesaya sudah membuatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus, bagaimana dia bertumbuh, bahkan sampai bagaimana dia mati. Jadi ini sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum terjadi. Jadi ini istilahnya itu adalah suatu rencana agung daripada Allah buat kita manusia. Sehingga tidak salah kita sebut itu sebagai Jumat Agung, karena ada rencana agung mulia yang terjadi di dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus itu. Dan berikut ini kita tahu sebenarnya kita sudah tahu Tuhan itu mati untuk kita, tapi dia mati untuk kita untuk apa? Maksudnya tujuannya itu untuk apa? Berikut ini di 1 Petrus 2 ayat 24. Saya mau kita sama membaca ayat ini bersama-sama. Untuk itu saya mengajak kita bangkit berdiri, kita bacakan dengan suara yang keras, suara yang lantang, suara yang kedengaran oleh kita semua. 1 Petrus 2 ayat 24. 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Silakan duduk. Jadi ayat yang baru kita baca itu memberitahukan kepada kita mengapa Tuhan Yesus mau mati untuk kita. Di sana dikatakan Ia sendiri telah memikul dosa kita. Ia sendiri. Perhatikan baik-baik. Dia bukan mengutus orang lain. Dia sendiri yang memikul dosa kita.
Mengapa harus dia sendiri yang memikul dosa? Karena setiap dosa manusia hanya bisa ditebus oleh darah manusia yang tidak berdosa. Dia tidak bisa ditebus dengan darah binatang. Darah binatang hanya bisa menutup-nutupi, tetapi tidak bisa menggantikan, tidak bisa menebus, tidak bisa membersihkan dosa. Hanya dengan dosa manusia yang tidak berdosa, darah manusia yang tidak berdosa, itu yang bisa menebus. Dan firman Tuhan Paulus mengatakan, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia sudah berbuat dosa. Jadi tidak ada satu darah dari satu orang pun yang bisa menebus kita. Sehingga satu-satunya manusia yang pernah hidup di dunia yang tidak pernah berdosa itu adalah Tuhan Yesus. Di dalam kemanusiaan, di dalam kemanusiaannya tidak pernah berbuat dosa, dia hanya satu-satunya. Maka hanya dengan darahnya itulah yang mampu menebus dosa. Apakah ini bukan suatu yang mulia yang agung, suatu karya yang yang ini tidak bisa dimengerti oleh orang-orang di luar. Hanya kita, anak-anak Tuhan, kita tahu kita ada sebagaimana kita ada hari ini karena adalah Tuhan Yesus telah mengorbankan diri saya, menjujurkan darahnya, sehingga bagi kita yang percaya kepada Dia, kita memperoleh keselamatan. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ya, ini kita semua sudah tahu ya. Tapi jarang sekali kita menyadari kenapa Tuhan Yesus harus berbuat begitu. Ya, sebabnya salah satu karena Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa. Karena semua orang sudah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Sedangkan Tuhan tidak menginginkan satu orang pun berdosa, sehingga Dia mati di kayu salib menggantikan. Jadi Dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin diperkaya. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa, supaya dosa kita diampuni. Jadi bukankah ini suatu karya maha agung yang tapi sampai di situ banyak kita sudah mengerti, tetapi kita jarang sekali untuk mengapa Dia harus mati di kayu salib. Itu tadi ya memang karena Dia tidak ingin melihat manusia dibinasakan. Ini di bagian B-nya, 1 Petrus 2:24 bagian B-nya dikatakan supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dia mati kita bukan maksudnya mati sia-sia. Setelah mati kita sudah memperoleh, setelah itu kita tetap hidup sebagaimana kita adanya seperti dahulu kala. Tidak. Setelah Dia mati untuk kita, setelah kita ditebus, harus terjadi perubahan di dalam diri kita. Di dalam diri kita, perubahan apa? Masa lalu kita mati dan dikuburkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan kita hidup di dalam tujuannya supaya kita semuanya hidup di dalam kebenaran. Kalau kita setelah kita ditebus kita tetap hidup di dalam dosa, berarti pengorbanan Tuhan Yesus itu menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia. Dia tebus kita supaya kita diselamatkan. Setelah Dia tebus ternyata kita tetap dosa, berarti kita tidak jadi diselamatkan. Jadi menjadi pengorbanannya menjadi sia-sia. Sehingga sering sekali kita mendengar katakan orang sering menggantungkan Yesus
kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Setiap kali kita melanggar hukum Allah, setiap kali kita berbuat kejahatan, kita berbuat dosa, artinya kita kembali menggantungkan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak menginginkan pengorbanannya sia-sia. Dia mengharapkan setiap kita tidak satu orang pun binasa, tetapi memperoleh keselamatan. Jadi ini yang harus kita boleh mengerti. Dia mati di kayu salib karena dia mau kita mati di dalam masa lalu kita dan kita hidup di dalam kebenaran. Jadi saya ngajak kita melihat bagaimana kita disebut kita mati itu di Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi waktu kita dibaptis, waktu kita dicelupkan ke dalam air, waktu kita terbenam di dalam air, itu melambangkan bahwa kita sedang dikuburkan di dalam apa? Kalau orang dikubur berarti dia sudah mati. Mati apa? Masa lamanya, masa lalunya, manusia lamanya sudah dikuburkan pada saat dibaptis. Dan pada kita bangkit itu apa? Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, pada saat kita naik dari air, kita kembali bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi masa lalunya sudah dikuburkan. Tetapi kita lihat berapa banyak orang dia sudah dibaptis, tetapi sifat-sifat lamanya tetap melekat kepadanya. Itu bukan mengatakan begitu dibaptis manusia lama otomatis hilang sendiri. Itu perlu perjuangan setiap kita. Perlu perjuangan kita. Sehingga ada barang siapa yang mau ikut Tuhan Yesus, dia harus menyangkal diri dan pikul salib. Itulah yang dimaksudkan mematikan manusia lama. Kalau kita sudah dibaptis, kita tetap tidak mau menyangkal diri, kita tetap tidak mau pikul salib, apa bedanya kita sama orang-orang yang belum dibaptis? Tidak ada bedanya. Jadi dia maunya sungguh-sungguh kita mati. Tidak mati, bukan mati secara tubuh apa, tapi mati manusia, sifat-sifat yang jelek yang lama itu sudah dikuburkan bersama. Dan yang sekarang yang hidup adalah manusia baru. Manusia baru kita yang menjadi garam, yang menjadi terang untuk orang-orang di sekitar. Saya akan mengakhiri khotbah hari ini dengan satu cerita. Ini adalah kisah nyata. Kisah nyata ini terjadi di tahun 1880-an di bagian timur India, di satu desa yang namanya desa Akha. Waktu itu dari Inggris banyak mengutus para penginjilnya ke seluruh dunia untuk menginjili orang-orang di seluruh dunia. Jadi ada juga yang datang ke India sampai ke desa itu. Mereka menginjili orang-orang di desa. Di desa itu masih ditempati oleh suku-suku yang sangat primitif. Sangat primitif. Mereka percaya kepada ngajaran leluhur nenek moyang mereka dan mereka tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Mereka pada saat mereka diinjili, mereka semuanya pada menolak, tetapi ada satu keluarga yang menerima Tuhan Yesus. Keluarga itu terdiri dari satu orang ayah, seorang ibu, dan dua orang anak laki-laki. Kepala keluarganya bernama Knoxon. Kita bisa cari di Google apa itu ceritanya. Hanya dia yang keluarga itu yang menerima Tuhan Yesus. Begitu dia sudah terima Tuhan Yesus, sehingga dia juga menginjili orang-orang satu desanya
satu sukunya di tempat itu, tetapi mereka bukan hanya menolak, justru mereka mengadukan orang ini kepada kepala sukunya. Mereka bilang ini orang yang merusak kebudayaan, merusak ajaran leluhur mereka. Sehingga satu hari kepala sukunya mengumpulkan semua orang di desa itu di lapangan terbuka, dan keluarga ini diseret di tengah-tengah mereka untuk diadili secara bersama-sama. Di dalam itu kepala sukunya berkata kepada si Noksen, dia bilang, kenapa kamu tinggalkan ajaran leluhur kita dan percaya kepada Yesus yang tidak pernah kita kenal? Sehingga meminta dia memberikan dua pilihan kepada dia, si Noksen. Dia bisa memilih tetap percaya kepada Yesus dengan akibat dua orang anaknya akan dipenggal. Pilihan yang kedua, kalau dia mau menyangkal, dia kembali kepada kepercayaan leluhur, anaknya selamat. Begitu mendengar suatu ultimatum seperti ini, kira-kira seandainya kita pada posisi seperti itu, apa yang kita lakukan? Apakah kita tetap percaya memegang iman kita, atau kita menyangkal iman kita? Tetapi si Noksen itu dia sudah berpikir. Waktu saat dia berpikir, terlintas di dalam benaknya syair yang dia tulis sendiri. Syairnya itu berbunyi, I have decided to follow Jesus, no turning back. Yang artinya, saya sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, tak akan ingkar. Begitu itu terucap, kepala sukunya sangat marah sekali, sehingga memerintahkan kepada Algojo dua orang anak laki-lakinya itu